Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke kemiringan atau gradien pada persamaan garis lurus ya. Setelah kemarin kita belajar tentang membuat grafik, kita langsung saja yuk masuk ke materinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke menentukan kemiringan persamaan garis lurus. Nah, kemiringan itu biasanya juga disebut dengan gradien. Nah, pengertiannya adalah perbandingan antara perubahan Y itu garis yang vertikal atau tegak lurus dengan komponen X horizontal atau garis yang mendatar. Untuk mencari rumus kemiringan atau gradien itu biasanya yaitu panjang sisi tegak Y dibagi dengan panjang sisi mendatar atau X. Nah, gradien itu biasanya dilambangkan dengan M atau M1 juga bisa. Nah, dalam menentukan kemiringan atau gradien sebenarnya ada 4 cara atau 4 rumus. Nah, 4 rumus ini semuanya tergantung dari bentuk soalnya. Nah, misalkan contoh. Ini untuk bentuk yang pertama, yaitu pemakai rumus ini jika kemiringan garisnya itu melalui pusat koordinat, yaitu 0 sama 0 atau titik pusatnya, melalui titik X sama Y, maka rumusnya itu menjadi M sama dengan Y per X, atau kamu nulisnya juga bisa M1 sama dengan Y per X. Jadi bisa nulis M1, bisa nulis M. Contohnya, tentukan gradien dari titik 36 melalui titik pusat 0 sama 0. Ingat, dia melalui titik pusat, maka rumusnya adalah Y per X. Ya, jadi kamu tinggal tulis saja M1 sama dengan Y per X. Kamu lihat, ini titik X yang depan itu selalu X, yang belakang adalah Y, maka tinggal kamu masukin rumusnya. Y-nya adalah 6, X-nya adalah 3, maka 6 bagi 3 adalah 2, maka kemiringannya adalah 2. Ini pakai rumus yang melalui titik pusatnya 00. Nah, yang kedua, ini melalui 2 titik, jadi dia ada 2 titik. Kalau ini kan 1 titik, nah ini 2 titik. Kalau 2 titik ini rumusnya itu adalah Y2 dikurangi 1 per X2 dikurang X1. Untuk titik yang pertama, ini titik A, X1 sama Y1. Titik kedua, X2 sama Y2. Contohnya, nah kalau 2 titik, contohnya seperti ini. Tentukan gradien yang melalui titik 3,-1 dan 2,-3, maka yang depan dianggap adalah X1 sama Y1 nya. Yang belakang berarti titik kedua, yaitu X2 sama Y2. Tinggal kamu tulis, masukkan rumusnya. M1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2 nya berapa? -3, tulis -3. Dikurang ini dari rumusnya. Nah, di sini ada negatif lagi, negatif 1 karena titiknya emang -1, tulis -1. Per X2 nya berapa? 2. Dikurang dari rumusnya, X1 nya adalah 3. Min sama min jadinya plus, maka -3 tambah 1 adalah -2. Yang bawahnya, 2 dikurang 3 adalah -1. Berarti min 2 dibagi -1. Min sama min jadinya plus, maka 2 bagi 1 adalah 2. Itu adalah rumus kedua. Dan sekarang kita masuk ke rumus ketiga. Untuk rumus ketiga, ini adalah kemiringan bentuk persamaan. Ini biasanya sering keluar di persamaan garis lurus. Jadi kamu harus benar-benar paham dulu nih ya. Untuk mencari kemiringan dalam bentuk persamaan, biasanya nanti bentuknya seperti ini nih persamaannya. AX plus BY sama dengan C. A ini adalah angka atau koefisien X. B ini adalah koefisien Y-nya. Sama dengan C. C ini adalah konstantanya. Nah, rumusnya tinggal min A per B. Jadi angka dari X dan angka dari Y. Min ini dari rumusnya ya. Atau bisa juga min X per Y. Boleh pakai yang atas, boleh pakai yang bawah, sama aja. Contohnya, nah ini ekspresif yang tadi contoh yang di awal kita belajar tentang persamaan. Y sama dengan 2X plus 3. Nah, kalau misalkan bentuknya ekspresif harus diubah dulu menjadi implisif, yaitu berarti yang aljabar harus ada di sebelah kiri. Yang tidak ada aljabar adanya di kanan. Nah, berarti otomatis X ini harus pindah dulu ke sebelah kiri. Dia positif, pindah ruas jadinya negatif. Maka jadi min 2x plus y sama dengan 3. Nah, setelah ini kan sudah berbentuk implisif. Yang aljabarnya ada di sebelah kiri.
yang tidak ada aljabarnya ada di sebelah kanan. Maka angka 2 ini adalah A-nya. Dan Y-nya ini kan sebenarnya ada angka 1 tapi tidak ditulis. Nah, ini adalah B-nya. Maka rumusnya tinggal tulis M sama dengan min A per B. A-nya berapa? Tulis dulu negatif dari rumusnya. A-nya berapa di sini? Min 2, tulis. B-nya berapa? Di sini ada angka. Angkanya adalah 1, tapi emang 1 tidak ditulis. Tulis 1. Min sama min jadinya plus, maka 2 bagi 1 adalah 2. Ini yang pertama. Misalkan contoh lagi yang kedua. 3x min 2y plus 4 sama dengan 0. Berarti sini udah berbentuk implisif, jadi tidak usah diubah, langsung aja. Sini M1 sama dengan min A per B. Tulis dulu negatifnya. A-nya kita lihat. Ada 3, tulis 3. B-nya berapa? Di sini ada min 2, maka tulis min 2. Ingat ya, karena aljabar sudah di sebelah kiri, walaupun di sini konstantanya sebelah kiri nggak masalah, yang penting aljabar ada di sebelah kiri. Tinggal tulis saja min sama min jadinya plus, maka jadi kemiringannya adalah 3/2. Kita masuk ke lanjutan kemiringan atau gradien. Oke, sekarang kita masuk ke rumus yang keempat. Untuk rumus yang keempat, ini sebenarnya tergantung bentuk soalnya ya. Jadi dia itu kemiringannya garis yang saling bisa sejajar atau tegak lurus. Kalau sejajar, dia posisinya rumusnya M1 sama dengan M2. Jadi cukup mencari satu kali aja kemiringan atau M1-nya, karena posisi dia sejajar, berarti nilainya tuh sama. Nah, beda sama tegak lurus. Tegak lurus itu harus mencari 2 kali. Pertama cari M1-nya dulu, yang kedua baru cari M2 menggunakan rumus M1 kali M2 sama dengan min 1, atau langsung bisa ke rumus mencari M2-nya adalah min 1 dibagi M1. Nah, untuk mencari M1 itu tergantung bentuk soalnya. Bisa dia pakai cara yang pusat, yang titik pusat 0 sama 0, bisa mencari 2 titik, atau bisa pakai bentuk persamaan. Jadi semuanya itu tergantung bentuk soalnya ya, tergantung bentuk soalnya untuk mencari M1. Contohnya, tentukan gradien yang sejajar dengan titik min 2 sama min 1 dan 1 sama min 3. Nah, ini posisi sejajar. Sejajar cukup mencari M1-nya aja. Nah, jadi cukup mencari M1-nya. Nah, mencari M1 seperti apa? Lihat, ini 2 titik. Berarti pakai cara yang ini 2 titik, yaitu M1 sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Ini mencari M1-nya karena di sini adalah 2 titik. Nah, tentuin dulu X1-nya di sini, Y1-nya, X2-nya, Y2-nya, tinggal masukin rumusnya. Y2-nya di sini min 3, tulis dikurang dari rumusnya. Di sini min 1 dari sini ya. Per X2-nya adalah 1 dikurang X1-nya adalah min 2. Nah, di sini min sama min jadinya plus. Min sama min jadinya plus. Min 3 tambah 1 adalah min 2. 1 tambah 2 adalah 3. Maka rumus kemiringan dari yang sejajar cukup adalah min 2/3. Udah selesai. Jadi cukup mencari sekali saja sesuai dengan bentuk soalnya. Nah, contoh yang kedua. Di sini tentukan gradien dari persamaan. Nah, di sini yang tegak lurus. Kita garis bawahi ya, tegak lurus dengan garis min 2x plus y sama dengan 0. Nah, ini berarti bentuknya bentuk persamaan. Bentuk persamaan. Kalau tegak lurus berarti mencarinya ada 2 cara. Pertama cari M1 dulu. Dari apa? Dari bentuk persamaan nih. Rumus bentuk persamaan apa rumusnya? Yaitu min A per B. A-nya berapa? Lihat angka X-nya. Ini A-nya. A-nya min 2. Pertama tulis dulu rumus negatif. Dari sini rumusnya. A-nya min 2 tulis. Per Y-nya di sini adalah angka 1. Nah, 1 nggak ditulis emang. Tulis. Min sama min jadinya plus, maka 2 bagi 1 adalah 2. Ini adalah M1. Nah, sekarang kita cari yang ke M2-nya. Karena tegak lurus. Tegak lurus harus mencari M2. Nah, cari. Pakai rumus yang kedua yang ini ya. M2.
M1 kali M2 sama dengan min 1, atau bisa langsung M2 sama dengan min 1 per M1 sama dengan min 1 dari rumusnya per M1 nya berapa, kita lihat di sini adalah 2, tinggal tulis 2. Maka 1 bagi 2 nggak bisa, maka kemiringan tegak lurusnya adalah min 1 per 2. Nah sekarang masuk ke contoh ketiga. Contoh ketiga adalah gradien tegak lurus dari persamaan. Nah, berarti sama ya. Ini bentuknya persamaan. Persamaan. Cari dulu. Cari M1-nya menggunakan rumus min A per B. Karena bentuknya adalah persamaan. Kita langsung masuk ke rumusnya. M1 sama dengan min A per B. A-nya berapa? Lihat di sini. A-nya min 2, langsung 2. B-nya berapa? 5. Nah, yang dipakai A sama B yaitu X sama Y-nya aja. Maka 2 bagi 5 bisa nggak? Nggak bisa. Di sini minnya ini, maaf ya agak ini. Minnya ini rumusnya min sama min jadinya plus, maka 2 bagi 5 nggak bisa, maka tetap 2 per 5. Ini M1 nya. Nah sekarang yang M2 nya. Nah kalau M2 nya itu adalah rumusnya min 1 per M1, ini langsung ya, langsung ke rumus yang ini nih, yang di sininya ya, tulis min 1 per ini kurang biar nggak bingung, min 1 per M1 nya 2 per 5 tuh sini 2 per 5. Nah ini kan nggak ada pembagian pecahan, maka berubah menjadi perkalian. Tidak ada pembagian pecahan. Jadinya perkalian. Perkalian. Maka rumusnya jadi min 1 kali 5 per 2. Jadi dibalik. Dibalik ya. Nah setelah itu tinggal min 1 kali 5 adalah min 5 per 2. Min 5 bagi 2 nggak bisa, jadi cukup sampai sini. Selesai. Kita masuk ke lanjutan kemiringan atau gradien. Kita masuk ke contoh yang terakhir. Nah ini menentukan gradien dari grafik. Nah biasa ada kotak-kotak grafik seperti ini. Tinggal kamu kalau grafik ini berarti pakai cara 1 atau rumus 1. Rumus 1 yang titik pusat ya. Yang rumusnya adalah M1 sama dengan Y per X. Ini rumusnya. Nah kalau yang mendatar itu X, yang menurun adalah, yang vertikal tegak lurus adalah Y. Ini kan garisnya nih M nya nih. Nah kamu tinggal lihat nih, pertama yang Y nya itu yang ke atas, kamu lihat ya, sesuai dengan garis ini ke sini. Berarti berapa langkah? 2 langkah ya nih, atau bisa sini 1 2, karena dari sini ya 1 2 sesuai dengan garisnya, berarti Y nya adalah 2, X nya adalah 3. Itu dari mana nih, kita hitung 1 2 3 sesuai kotaknya dari ujung ke ujung, maka X nya 3, maka gradiennya adalah 2 per 3. Nah yang terakhir adalah bentuk grafik seperti ini. Kalau bentuk grafik ini biasanya ini adalah pakai cara rumus kedua atau 2 titik. Nah untuk 2 titik itu pertama kita tentuin dulu titik yang pertama, yang X1 sama Y1 itu titik yang pertama yang ini nih, ini yang X dulu ya, X nya ini titik pertama nih, yang X dulu, yang X yang men 3 berarti Y nya 0. Nah titik kedua yang ini nih, titik kedua berarti ini kan Y nya doang, berarti X nya 0, Y nya 4. Jadi sebenarnya ini 2 titik, bukan 1 titik ya. Jadi kalau di sini titik pertama kita anggap karena di sini X nya min 3. Nah kalau di sini Y nya titiknya, Y nya itu adalah 4, maka X nya kita anggap 0. Ini juga sama, kita anggap 0 gitu. Setelah itu tinggal masukin rumusnya yang 2 titik, yaitu Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang 1. Tinggal masukin Y2 nya berapa, lihat di sini. Ini titik kedua, maka ini X2 Y2, ini X1 Y1 ya. Nah berarti tinggal masukin Y2 nya 4 dikurang Y1 nya 0 per X2 nya berapa, sini 0 dikurang
sininya adalah min 3. Min sama min jadi plus, maka rumusnya adalah ini. Selesai. Jadi ini tergantung bentuk grafiknya. Kalau grafik berarti adalah rumusnya adalah 2 titik.